Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda di mana saja berada, insya Allah pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar mendiagnosa lidah. Coba sahabat Bunda buka mulutnya, maksud saya buka mulutnya, keluarkan lidah, ambil cermin, atau bisa juga melihat lidah pasangan kita, anak kita, kerabat yang terdekat di Anda, ya. Kita sore hari ini akan belajar mendiagnosa lidah, ya. Sahabat-sahabat lihat pada gambar ini. Ini adalah peta gangguan organ mendiagnosa lidah, ya. Ini petanya, perhatikan gambarnya, perhatikan titik-titiknya. Jika sahabat sudah hafal titik-titiknya, insya Allah akan memudahkan mendiagnosa pasangan kita atau klien kita bagi yang terapis, ya. Nah, pada ujung lidah, angka 1 itu adalah titik jantung. Nah, lihat saya, nggak bisa lihat ya. Lihat gambar maksud saya. Nomor 1 adalah titik jantung, ya. Pada tengah lidah itu ada angka 3, 2, 2, ya. Yang tengah itu angka 3, ya. Itu titik perut dan limpa. Sebelah kanan angka 2, titik empedu. Sebelah kiri kita kasih angka, ya, titik hati. Dan paling ujung mau ke tenggorokan itu lidah kita yang paling ujung, nomor 4 itu adalah titik ginjal. Ciri-ciri lidah yang sehat itu merahnya bagus, ya, merata, tidak ada gelombang, tidak ada parit, tidak ada seperti bekas gigitan, tidak ada sariawan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa tubuh kita itu lagi tidak sehat atau pasangan kita, ya? Ciri-cirinya itu misalnya selaput putih menebal, ya. Ada bentuk seperti bekas gigitan, ada bentuk parit, misalnya di mana nih? Oh, di titik 3, di titik perut dan limpa, ada itu berbentuk parit. Nah, berarti ada masalah di perut dan limpa, ya. Atau sariawannya ada di titik mana nih? Nah, jika kita sudah hafal peta gangguan organ mendiagnosa lidah ini, insya Allah kita akan mudah mengetahui gangguan apa kira-kira, ya. Nah, kita lihat gambar, ya, gambar berikutnya. Ciri-ciri lidah kering, warna merah terang, kasar, berparit, kurang selaput putih. Perhatikan gambarnya. Umumnya, masalah klien ini kekurangan air atau sering kencingnya banyak. Nah, gambar nomor 3, licin, selaput putih nipis. Hilangnya pupa gelembung lidah. Masalah pada klien ini sindromnya sejuk, ya, yin. Ya. Kelemahannya perhatikan itu ada di titik mana itu, ya. Kita lihat itu kelemahannya ada di titik perut, ya, di titik perut, titik limpah, ya. Kelemahan di perut, kelemahan pada limpa. Bagi yang sudah belajar akupuntur atau akupressure bisa ambil titik terapinya itu pada titik perut 36, titik limpa 6, dan titik limpa 10. Perhatikan gambar berikutnya, gambar 4. Ciri-ciri ujung lidah berwarna terang.
selaput putih tebal di tengah ya. Masalah panas, kolesterol tinggi, ada tekanan darah tinggi. Titik terapinya titik hati 3, titik usus besar 4, titik lambung 40, titik hati 2. Bagi yang sudah belajar akupuntur atau akupressor, ambil titik-titik yang tadi saya sebutkan ya. Gambar berikutnya, ciri-ciri berparit di tengah berwarna limpa dan perut ya, selaput putih yang jelas. Masalah peradangan, angin panas, mukos, titik terapinya, titik usus besar 4, titik perut, dan tri pemanas 5. Nah, ini dilemahkan ya. Berikutnya, ciri-ciri selaput lidah tebal. Kuning bercampur kuning bercampur hitam. Perhatikan gambar. Selaput lidah tebal, kuning bercampur hitam. Lidahnya kering. Berparit juga. Masalah serangan kuman di dalam tubuh, racunnya terlalu tinggi ya. Peringkat degeneratif. Dan berikutnya, gambar 7, ciri-ciri pucat, dingin, masalah ginjal dan kurang darah ya. Berikutnya gambar 8, ciri-ciri pucat, selaput lidah putih, masalah ya. Umumnya yang kami lihat ya, pucat, selaput lidah putih ya. Wajah pasien itu biasanya berwarna pucat ke kuning-kuningan, kurang darah ya. Berikutnya, gambar 9. Ciri-ciri pinggirnya tidak rata, seolah-olah bekas tergigit ya. Perhatikan kanan kiri itu seperti bekas tergigit ya, dan berparit. Lidah nampak agak melebar. Sindromnya nih terlalu panas. Di mana itu? Ayo, di titik mana? Di titik limpa dan ginjal. Gambar 10. Ciri-ciri kemerah-merahan, kering, banyak parit di dalam di lidahnya tuh, perhatikan banyak parit-parit dalam ya maksudnya. Selaput putih tidak merata, masalah kurang air dan kurang darah. Gambar 11, ciri-ciri kemerah-merahan, kering, berparit. Ya, umumnya pada klien ini itu klien yang baru sembuh ya. Sembuh dari penyakit yang disebabkan oleh kuman. Perhatikan gambar 12. Ciri-ciri gemuk, merah, muda, pinggirnya tidak rata, masalah pada ginjal dan limpa ya. Ini juga perlu dihangatkan dengan apa? Dengan moksa, dengan herba-herba yang hangat ya. Gambar 13, ciri-ciri kurus dan tipis agak merah. Perhatikan lidah yang paling ujung ya. Ya, kurus dan tipis agak merah, selaput lidah putih dan sedikit menebal. Kesininya menebal ya. Ini umumnya masalah klien kekurangan tenaga ya. Ke gambar 14, ciri-ciri pinggir lidah berwarna merah tua, masalah panas di hati dan empedu ya. Gambar 15, ciri-ciri pinggir ujung lidah terdapat bercak-becak warna ungu kehitam-hitaman ya. Masalah terdapat kanker dan ketumbuhan. Gambar 16, ciri-ciri lidah kaku tidak dapat dikeluarkan daripada mulut. Tidak bisa dikeluarkan dari mulut ya. Selaput putih yang amat tebal. Masalah tidak bisa bicara dan menelan. Mukos, ada serangan kuman. Dan umumnya pada klien ini kesadaran menurun ya. Gambar terakhir. Ya, gambar terakhir, ciri-ciri lidah tertarik ke sebelah kanan. Ada juga yang lidahnya tertarik ke sebelah kiri, ada ya, selaput putih tebal.
masalahnya ini adalah tanda orang yang terkena stroke ya. Sudah pada paham semua? Insya Allah paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.